Hai semuanya, kenalin namaku Vina Octavia Marpaung dengan NIM G1C1230044 dari kelas R02 Program Studi Psikologi Universitas Jambi. Pada saat ini aku bakal jelasin tentang psikologi refleksisme, purposif, dan behaviorisme. Yuk ikutin aku. Sebelumnya, aku mau nyampein kalau ada beberapa pandangan psikologi terhadap manusia yang dapat menjelaskan perilaku manusia, misalnya refleksisme, purposif, dan behaviorisme. Jadi, secara singkatnya nih, aku mau jelasin tentang refleksisme itu menyatakan kalau aktivitas perilaku itu tidaklah berbeda dengan refleks-refleks tubuh kita. Sementara, kalau psikologi purposif itu mempunyai objek studi tentang insting, emosi, perilaku kelompok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada behaviorisme. Kalau psikologi behaviorisme ini menekankan bahwa semua perilaku ditentukan oleh proses pengkondisian. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita ke materi selanjutnya ya. Yang pertama, aku bakal jelasin tentang psikologi refleksisme. Apa itu psikologi refleksisme? Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih. Ternyata aliran ini diciptakan oleh Ivan Pavlov yang ternyata bukan seorang psikolog loh, melainkan seorang ahli ilmu faal atau fisiologi dari Rusia. Nah, aliran ini menyatakan aktivitas manusia itu tidak berbeda dengan refleks tubuh. Wah, ternyata peran Pavlov dalam psikologi sangat penting loh teman-teman. Pandangan terpentingnya yaitu aktivitas psikis manusia tidak lain adalah rangkaian refleks-refleks belaka. Jadi, untuk mempelajari aktivitas psikis, kita cukup hanya dengan memahami refleks saja. Next, kita akan bahas tentang condition reflex. Nah, penemuan penting Pavlov nih teman-teman. Eksperimen Ivan Pavlov tentang refleks berkondisi. Penelitiannya ini telah meletakkan dasar-dasar behaviorisme sekaligus menjadi dasar mengenai proses belajar dan pengembangan mengenai proses-proses belajar. Bahkan, Pavlov pun kemudian dianggap oleh APA atau American Psychological Association sebagai salah satu tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam psikologi modern. Nah, dalam eksperimen refleks berkondisi ini, Pavlov menggunakan anjing nih sebagai binatang percobaannya. Yang pertama, anjing diikat yang dimana sebelumnya telah dilakukan operasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga nantinya setiap air liur yang keluar dari anjing tersebut bisa ditampung nih teman-teman lalu diukur. Kemudian pada percobaan selanjutnya Pavlov menekan tombol sehingga keluar makanan tepat di depan anjing tersebut. Ketika anjing tersebut mengeluarkan liurnya, hal ini kita sebut dengan refleks tak berkondisi atau unconditioned reflex. Sedangkan makanan yang keluar tadi itu kita sebut dengan rangsang tak berkondisi. Pada tahap selanjutnya, Pavlov membunyikan lonceng sebelum makanan muncul di depan anjing. Lalu kejadian ini dilakukan berulang-ulang nih teman-teman, sehingga akhirnya anjing sudah bereaksi mengeluarkan air liurnya saat lonceng berbunyi. Nah, keluarnya air liur sekarang itu disebut dengan refleks berkondisi atau condition reflex, sedangkan bunyi lonceng itu disebut dengan rangsang berkondisi atau condition stimulus. Jika kemudian hal itu diulang berkali-kali, walaupun nanti tidak akan ada makanan setelah bunyi lonceng, anjing akan tetap bereaksi dengan mengeluarkan liurnya saat mendengarkan lonceng. Nah, artinya refleks berkondisi tetap akan ada meski rangsang tak berkondisi ditiadakan. Tapi, hal ini tidak boleh berlangsung lama ya teman-teman, karena binatang percobaan juga butuh penghargaan atau reward. Jika tidak akan terjadi penghapusan refleks atau extinction. Maka bisa kita simpulkan ya teman-teman, tingkah laku itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah gerak refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang telah terjadi setelahnya ada proses conditioning atau condition proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi lama-lama akan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Berikut adalah gambar untuk memudahkan dalam pemahaman teori refleksisme. Kenapa sih Pavlov memilih anjing sebagai objek eksperimennya? Kemungkinan besar karena anjing memiliki emosi yang sama dengan manusia. Anjing mengerti apa itu penghargaan, pujian, rasa iri, dan lain-lain. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Sinyal netral yang dimunculkan berupa suara nada tertentu. Adapun refleksi alamiah yang muncul merupakan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Yang kedua, ada psikologi purposif. Apa itu psikologi purposif?
Psikologi purposif dapat kita definisikan sebagai aliran ilmu psikologi yang mempelajari tujuan dari suatu perilaku. Nah, psikologi purposif juga berkaitan erat dengan psikologi sosial. Psikologi purposif ini mempunyai objek studi tentang insting, emosi, perilaku kelompok, dan lain sebagainya. Yang kayak tadi aku sebutin di awal. Kalau refleksisme punya tokoh pentingnya yaitu Ivan Pavlov, purposif juga punya nih, yaitu William McDougall. McDougall mengungkapkan beberapa konsepnya, yaitu pertama, teori insting. Insting atau naluri adalah kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Dan biasanya insting ini tidak dipelajari dahulu sebelumnya, melainkan sudah merupakan pembawaan sejak lahir. Menurut McDougall juga insting ini biasanya lebih jelas nampak dalam perilaku yang melibatkan emosi. Tapi teman-teman, kalau ditelusuri lebih lanjut, perilaku insting ini sebenarnya bersifat kompleks. Karena nggak hanya berkaitan dengan perilaku marah atau bahagia, tapi juga bisa terdapat dalam perilaku pengambilan keputusan atau decision making. Lalu ada sentimen. Menurut McDougall, sentimen adalah sistem emosi tertentu yang timbul terhadap objek-objek tertentu. Kalau teman-teman lagi dengar lagu dan merasa sedih atau terharu, itu adalah sentimen. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mendengarkan lagu yang senang, maka kita akan merasa semangat atau bahagia gitu. Itu juga sentimen ya teman-teman. Selanjutnya mengenai jiwa kelompok atau group mind. McDougall berpendapat bahwa setiap orang itu mengeluarkan semacam energi. Nah, kalau 2 orang atau lebih berkumpul atau seperti berkelompok, maka energi-energi itu akan saling berinteraksi dan terorganisir menjadi satu kekuatan baru yang akan mempengaruhi tingkah laku suatu kelompok. Contohnya ini ya teman-teman, kalau lagi ada perkumpulan mahasiswa yang ingin melakukan suatu unjuk rasa, itu juga termasuk dalam teori mengenai jiwa kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku itu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan berdasarkan hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Makanya penganut aliran behaviorisme itu menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Menurut Bev Skinner, belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Dia juga menekankan jika tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Pada behaviorisme mengandung 7 prinsip utama. Yang pertama, stimulus dan respon. Kedua, penguatan. Ketiga, penguatan positif dan negatif. Keempat, ada penguatan primer dan sekunder. 5. Kesegeraan memberi penguatan. 6. Pembentukan perilaku. Dan 7. Kepunahan. Behaviorisme ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan ya teman-teman. Kelebihannya, teori behaviorisme ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, karena harus mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Lalu, kelebihannya, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan teori behaviorisme. Kelemahannya yaitu pada pembelajaran, siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Lalu, murid mendengar dan menghafal penjelasan guru sebagai cara yang efektif. Lalu, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukuman verbal ataupun fisik, itu ternyata berakibat buruk pada siswa. Ketiga teori ini tentunya memiliki peran penting dalam sejarah psikologi. Refleksisme memahami bahwa respon yang muncul sebagai hasil dari stimulus adalah respon refleks yang otomatis. Purposif dengan posisinya sendiri menyoroti konsep bahwa individu memiliki tujuan dan motif dalam tindakan mereka.
Tentunya teori ini menekankan pentingnya pemahaman, perencanaan, dan tujuan dalam proses pembelajaran. Pada teori behaviorisme, menjelaskan bahwa dalam behaviorisme, respon terhadap stimulus eksternal adalah fokus utama, sementara aspek internal seperti pikiran dan perasaan diabaikan. Para tokoh tersebut menginginkan bahwa ilmu psikologi haruslah meneliti perilaku yang bisa diteliti saja. Mereka tidak lagi berspekulasi tentang konsep jiwa yang sifatnya abstrak dan ingin membuat ilmu psikologi selangkah lebih maju untuk mendekatkan diri kepada sains murni. Ilmu psikologi bukan hanya mengenalkan kita tentang bagaimana bersikap, namun juga disertai teori-teori dan penelitian dari tokoh-tokoh tersebut. Semua teori ini sangat berperan penting. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan wawasan bagaimana kita memahami perilaku dan pembelajaran manusia. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild.